Mahkamah Agung telah memutuskan mengubah tafsir syarat usia minimum calon kepala daerah yang sebelumnya mematok syarat batas minimal usia saat pendaftaran menjadi saat pelantikan. Putusan ini pun menuai kontroversi karena diduga syarat kepentingan politik yang bakal menguntungkan bakal calon tertentu. Beberapa pengamat menilai bahwa KPU tidak perlu mengindahkan atau dapat menunda pelaksanaan putusan MA ini. Lalu bagaimana keputusan dan juga pandangan KPU terkait hal ini akan saya tanyakan langsung kepada Komisioner KPU RI Idam Holik. Selamat malam Pak Idam. Selamat malam Mbak. Pak Idam, pertanyaannya jika sudah menerima putusan, bagaimana KPU akan merespon? Apakah akan memberlakukan atau tidak, atau menunda, atau seperti apa? Ya, sebagaimana kita ketahui ya, jangankan ahli hukum, warga negara pasti memiliki pengetahuan yang namanya putusan dari sebuah lembaga pengadilan, apalagi ini Mahkamah Agung, tentunya memiliki kekuatan hukum. Ya, karena itu adalah produk hukum. Dalam penyelenggaraan pilkada, salah satu prinsip dari 12 prinsip penyelenggaraan pilkada itu adalah prinsip berkepastian hukum. Ya, jadi dengan demikian, ya berkenaan dengan putusan Mahkamah Agung dikarenakan sampai hari ini KPU belum mendapatkan rilas atau pengumuman resmi terhadap putusan tersebut, jadi kami KPU belum bisa berkomentar lebih lanjut. Jika nanti sudah menerima putusan tersebut, Pak? Ya, jika memang nanti keputusan tersebut telah dirilas atau telah dipublikasikan ataupun telah disampaikan kepada KPU, KPU akan melakukan kajian, KPU akan mempelajari dan KPU akan berkonsultasi atau berkomunikasi dengan pembentuk undang-undang. Akan mempelajari dan berkomunikasi dengan pembentuk undang-undang itu artinya belum pasti juga ini akan diberlakukan sekarang atau akan diabaikan? Belum ada keputusan. Salah satu prinsip dalam ya, ini yang saya sampaikan ini merupakan prinsip umum ya dalam penyelenggaraan pilkada. Salah satu dari 12 prinsip penyelenggaraan pilkada itu adalah berkepastian hukum dan putusan Mahkamah Agung itu adalah produk hukum yang memiliki kekuatan hukum yang sifatnya mengikat. Itu artinya mengikat pula bagi KPU untuk mengikuti putusan tersebut? Ya, karena itu putusan Mahkamah Agung ya, dan beberapa kali putusan DKPP itu menegaskan tentang pentingnya KPU melaksanakan prinsip berkepastian hukum. Baik, kemudian jika nanti sudah diterima, tadi Pak Idam sudah menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu dan berkomunikasi dengan pembuat undang-undang, kemudian setelah itu mekanismenya seperti apa? Ya, setelah kami melakukan komunikasi atau konsultasi dengan pembentuk undang-undang, tentunya kami akan melakukan langkah harmonisasi terhadap rancangan norma yang merujuk pada putusan Mahkamah Agung tersebut. Tapi tentunya dikarenakan putusan Mahkamah Agung sampai saat ini atau malam ini belum dirilas oleh Mahkamah Agung, jadi kami KPU belum bisa berkomunikasi lebih lanjut. Berarti akan melakukan, belum bisa mengomentarinya lebih lanjut. Baik, berarti akan melakukan harmonisasi PKPU yang sudah ada. Kita tunggu saja putusan Mahkamah Agung dirilas secara resmi oleh Mahkamah Agung. Baik. Karena posisi KPU itu adalah posisi yang menerima. Dalam judicial review, KPU adalah posisi termohon. Baik. Kemudian saya ingin mendapatkan pandangan dari KPU mengenai komentar para pengamat. Tadi kita sudah mendengar bersama bahwa salah satu pakar tata HTN, Hukum Tata Negara, Refli Harun menilai bahwa sebenarnya putusan MA ini tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan undang-undang. Pandangannya terkait hal ini? Ya, saya tidak bisa merespon pandangan beliau. Yang jelas saya yakini beliau tahu betul bahwa putusan Mahkamah Agung itu adalah produk hukum. Produk hukum yang final dan binding? Iya, bersifat akhir dan mengikat. Apalagi ini putusan Mahkamah Agung. Baik, terkait dengan final dan binding harus ada kepastian hukum, maka dari itu juga mengikat sebenarnya putusan MA ini. Kalau melihat prinsip-prinsip tadi, apakah sebenarnya mungkin bagi KPU mengabaikan putusan MA ini atau menunda putusan MA ini? Kami belum bisa berkomentar lebih lanjut dikarenakan memang Mahkamah Agung secara resmi belum merilis putusannya.
Jadi oleh karena itu kita hormati Mahkamah Agung, kita tunggu sampai Mahkamah Agung ini merilis putusannya atau merilas putusannya. Baik, namun dalam rekam jejak maupun prinsip-prinsip hukum, apakah mungkin untuk mengabaikan putusan tersebut, Pak Idam? Demokrasi yang baik itu adalah demokrasi yang mengedepankan supremasi hukum, karena salah satu pembentuk integritas elektoral itu adalah prinsip berkepastian hukum itu dapat dijalankan dengan baik. Baik, kepastian hukum tentunya menjadi salah satu landasan yang harus terus dijaga ya, Pak Idam. Terima kasih, Ya, Pak Idam Holik, Komisioner KPU RI telah bergabung bersama kami malam hari ini di Pilihan Indonesia. terima kasih, selamat malam.